Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan gaya bahasa pertentangan. majas pertentangan, yaitu majas yang cara melukiskan hal apapun dengan mempertentangkan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Yang termasuk ke dalam jenis majas ini antara lain adalah hiperbola. Hiperbola ialah gaya bahasa yang menggunakan pernyataan yang berlebih-lebihan. Contohnya, Harga cabai meroket nih. Padahal baru saja mau bikin bisnis kuliner. nah teman-teman, itu tadi contoh hiperbola. Oke, selanjutnya yaitu antitesis. Pengungkapan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan arti satu dengan yang lainnya. Contohnya, Selamat siang, mahasiswa-siswi STKIP Setiabudi Rangas Bitung. Saya Diana Fitri Anissa. nah, kata mahasiswa-mahasiswi adalah contoh majas antitesis. Nah, yang ketiga, majas anakronisme. Ungkapan yang mengandung ketidaksesuaian dengan antara peristiwa dengan waktunya. Contohnya, Nah, gue nunggunya udah lama. Dari zaman Fir'aun ngojek, gue udah nunggu lo di sini. nah, tadi contoh dari anakronisme. Selanjutnya, majas litotes. Litotes ialah majas yang berupa pernyataan yang bersifat mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, hei kalian, kalau mau main ke Cimarga, mampirlah ke Gubuku. Nah, contoh Gubuku itu adalah termasuk majas litotes. Dan selanjutnya, majas ironi. Ironi ialah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang isinya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, hambur-hamburkan terus uangmu biar jadi jutawan. Tadi contoh dari majas ironi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang majas oksimoron. Oksimoron ialah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang di dalamnya mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frase atau dalam kalimat yang sama. Contohnya, dalam hidup dan matiku hanya kau sajalah yang kupuja. kata hidup dan matiku ialah termasuk contoh majas oksimoron. Majas paranomosia. Paranomosia ialah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang berisi penjajaran kata-kata yang sama bunyinya tetapi berlainan maknanya. Contohnya, Bak seekor lumba-lumba, ia menceburkan diri ke bak mandi. selanjutnya yaitu membahas majas zeugma. Zeugma ialah gaya bahasa yang menggunakan dua konstruksi rapatan dengan cara menghubungkan sebuah kata dengan dua atau lebih kata lain. Contohnya yaitu, Kami mendengar berita itu dari radio dan membacanya di surat kabar. nah itulah tadi contoh majas dari zeugma. Selanjutnya yaitu ada majas silepsis. Dalam silepsis, kata yang dipergunakan itu secara gramatikal benar, tetapi kata tadi diterapkan pada kalimat lain yang sebenarnya mempunyai makna lain. Contohnya yaitu, Sekali kamu Irna, sudah kehilangan sepatu, kehilangan kepercayaan pula. sepatu dan kata kepercayaan itu tidak ada hubungannya dan berbeda. Itulah contoh dari silepsis. Yaitu majas satire. Satire ialah gaya bahasa sejenis argumen atau puisi atau karangan yang berisi kritik sosial baik secara terang-terangan maupun terselubung. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidupku meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Itulah termasuk contoh dari majas satire. Antiprasis ialah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang menggunakan sebuah kata dengan makna kebalikannya. Contohnya, Ada artis semua lewat. Awas, awas. paradoks. Paradoks ialah gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Contohnya, Teman akrab ada kalanya merupakan musuh sejati.
Itu tadi contoh dari paradoks. Klimaks. Klimaks adalah gaya bahasa yang berupa susunan ungkapan yang makin lama makin mengandung penekanan atau makin meningkat kepentingannya dari gagasan atau ungkapan sebelumnya. Hidup kita diharapkan berguna bagi saudara, orang tua, nusa bangsa, dan negara. Itu contoh dari klimaks. Antiklimaks. Antiklimaks ialah suatu pernyataan yang berisi gagasan-gagasan yang disusun dengan urutan yang dari penting hingga yang kurang penting. Contohnya, Bahasa Indonesia diajarkan kepada mahasiswa, siswa SLTA, SLTP, dan SD. itu contoh dari antiklimaks. Apostrof. Apostrof ialah gaya bahasa yang berupa pengalihan amanat yang hadir kepada yang tidak hadir. Contohnya, Wahai bunga-bunga, betapa indah dan semerbak aromamu. nah itu contoh dari apostrof. Anostrof atau inversi. Anostrof ialah gaya bahasa retoris yang diperoleh dengan membalikan susunan kata dalam kalimat atau mengubah urutan unsur-unsur konstruksi sintaksis. Inversi artinya menyebutkan terlebih dahulu predikat dalam suatu kalimat sebelum subjeknya. Contoh, Epa tidur di lantai. Predikatnya tidur. Menjadi tidur Epa di lantai. itulah contoh anastrof atau inversi. Selanjutnya, apofasis atau preterisio. Apofasis atau preterisio adalah gaya bahasa yang dipakai oleh pengarang untuk menyampaikan sesuatu yang mengandung unsur kontradiksi, kelihatannya menolak, tapi sebenarnya menerima. Kelihatannya memuji, tapi sebenarnya mengejek. Sekilas, nampaknya membenarkan, tapi sebenarnya menyalahkan. Kelihatannya merahasiakan, tapi sebenarnya membeberkan. Apofasisme merupakan penegasan dengan secara seolah-olah menyangkal dan yang ditegaskan. Contohnya, Sebenarnya aku nggak mau cerita tentang si Saddam, bahwa si Saddam itu nyebelin. selanjutnya, histeron proteran. Histeron proteran ialah merupakan bahasa pertentangan yang sengaja digunakan perorangan yang isinya merupakan kebalikan dari suatu yang logis atau kebalikan dari suatu yang wajar. Contohnya, Jika kau ingin selamat, jangan coba-coba cari bantuan. itulah contoh histeron proteron. Selanjutnya, hipalase. Hipalase ialah gaya bahasa yang berupa sebuah pernyataan yang menggunakan kata untuk menerangkan sesuatu kata yang seharusnya lebih tepat dikarenakan kata yang lain. Hipalase adalah majas yang berupa pernyataan sindiran bermakna lain dari yang dimaksudkan. Contohnya, Lucy sedang duduk pada batu yang gelisah. batu yang gelisah merupakan pernyataan sindiran yang bermakna lain dari yang dimaksudkan. Nah, itulah contoh hipalase. Selanjutnya, sinisme. Sinisme ialah gaya bahasa yang merupakan sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan atau ketulusan hati. Sinisme ungkapan yang bersifat mencemooh pikiran atau ide bahwa kebaikan terdapat pada manusia, lebih kasar dari ironi. Iya. Contohnya ialah Hebat, hingga pasir di gurun Sahara pun kau dapat hitung. Selanjutnya adalah gaya bahasa sarkasme. Sarkasme ialah gaya bahasa yang mengandung sindiran atau olok-olok yang pedas atau kasar. Sarkasme, sindiran langsung dan kasar. Contohnya, Soal semudah ini, kamu tidak bisa mengerjakan. nah, itulah contoh dari majas sarkasme. Selanjutnya adalah majas innuendo. Nah, majas innuendo adalah sindiran yang bersifat mengecilkan fakta sesungguhnya. Contohnya, Kamu memang ganteng, hanya saja kamu kurang pintar. selanjutnya adalah majas kontradiksi interminus. Adalah pernyataan yang bersifat menyangkal yang telah disebut pada bagian sebelumnya. Semuanya sudah setuju sih, kecuali si Saddam itu. Itulah majas kontradiksi interminus. Yang dimana kalau memang semuanya sudah setuju, mengapa ada yang tidak setuju? Majas praterito adalah majas
yang mengungkapkan suatu hal dengan menyembunyikan maksud. Pendengar atau pembaca harus mencari tahu dan menebak apa yang tersembunyi, namun pendengar atau pembaca sudah paham dan mengerti terhadap hal yang disembunyikan itu. Contohnya, maklumlah, hal itu sudah menjadi kebiasaan murid-murid ketika ulangan. Nah, kira-kira apa tuh maksudnya? Nah, itu yang dimaksud dengan pratorito. Selanjutnya adalah majas aloni. Digunakan dalam penggunaan varian dari nama untuk menegaskan. Majas aloni merupakan majas yang menggunakan varian nama untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya, Prof, apa kabar? nah, kata prof tadi merupakan varian kata dari kata profesor. Kolokasi. Majas kolokasi digunakan untuk asosiasi tepat antara suatu kata dengan kata lain yang berdampingan dalam kalimat. Majas ini mengasosiasikan satu kata dengan kata yang lain. Contohnya, Action. Ajaib, tatapan matanya bagaikan sihir. nah, itu adalah contoh majas Kolokasi. Okupasi. Majas okupasi merupakan majas pertentangan atau berlawanan yang mengandung bantahan, namun bantahan tersebut kemudian diberi penjelasan. Contohnya, Membaca merupakan jendela dunia. Tetapi banyak orang yang tidak suka membaca, maka sangat sulit mencari toko buku di daerah karena minat baca masyarakat di daerah kurang. Nah, itulah contoh majas Okupasi. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.